Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sela Arfaniza dari kelas 1D akan mempresentasikan mata kuliah studi Islam Akidah. Yang pertama ada akidah dan prinsip dasar Islam. Definisi akidah yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan secara istilahnya adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Adapun keutamaan akidah yaitu mendatangkan ketenangan selama akidahnya murni dan bercampur aduk dengan kezoliman, kefasikan atau kesyirikan. Oleh karena itu, kalimat syahadat sangat penting karena itu adalah inti dari akidah kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada rukun syahadat. Yang pertama an-nafyu, yaitu penafian atau peniadaan, yaitu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedua ada al-isbat atau penetapan, yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang wajib disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat syahadat. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul atau menerima, yang keempat inqiyad, yang kelima sidik atau jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh mahabbah, dan yang kedelapan mengingkari tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Islam sebagai agama wahyu. Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti pasrah. Secara istilahnya adalah agama yang berisikan aturan Allah dan Rasulnya yang mencakup semua bidang kehidupan yang dilaksanakan akan membawa kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Dan agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmatul lil alamin. Islam sebagai agama wahyu punya akidah yang jelas dan punya kitab suci yaitu Al-Quran. Jadi ajaran Islam itu mendatangkan maslahat, memiliki arti tunduk patuh, tidak mengekang dari ajaran yang Allah berikan. Lalu ada karakter Islam sebagai agama wahyu. Yang pertama syumuliyah, yang kedua alamiah, yang ketiga ilahiyah, yang keempat insaniyah, yang kelima wakiliyah, yang keenam wasatiyah, yang ketujuh al-wudul, yang kedelapan al-jamu baina as-sabat al-wal murunah. Selanjutnya ada izzatul Islam wal muslimin. Bahwasanya izzatul Islam wal muslimin adalah kehormatan Islam dan kaum muslimin, menekankan bahwa menjaga akidah adalah bagian dari kehormatan seorang muslim. Keyakinan yang lurus menjadi pondasi bahwa identitas dan kemuliaan, penekanan bahwa akidah bukan hanya sekedar teori tapi berdampak nyata bagaimana seorang muslim hidup, bertindak, berinteraksi dengan lingkungan dan menjaga kehormatan diri serta komunikasi untuk memperkuat akidah kita, yaitu melalui pengenalan sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Izzah di dalam hadis adalah suatu penghargaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dalam syariat Islam ini diberikan kepada Nabi ada 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Yang pertama diberikan Al-Quran yang terjaga hingga akhir zaman. Yang kedua memberikan kekuasaan bagi Rasulullah dan umatnya bahwa bumi ini suci. Yang ketiga pahala besar meskipun amal sedikit. Yang keempat diberi syariat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ditetapkan sebagai umat terbaik. Lalu orang yang izzatul Islam wal muslimin mempunyai tauhid untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Lalu loyalitas mempunyai ukhuwah untuk mengajak dalam kebaikan. Ada karunia yang hanya diberikan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ada amal soleh, ada budaya ilmu, yaitu orang yang berilmu pasti Allah akan angkat derajatnya. Dan yang terakhir berjuang, mengikuti jejak Rasulullah kalau kita ingin mendapatkan izzah. Lalu ada wasatiyah. Islam wasati, bagaimana berislam dengan cara yang adil, berislam dengan cara yang baik, berada di jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan. Jadi Islam menjadi agama global, saksi dari seluruh manusia ketika memiliki konsep umat wasatwa. Makanya wasat itu adalah pilihan yang terbaik, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengada-ngadakan dalam agama dan tidak mengurangi dari ajaran agama. Sebagaimana salam tafsir As-Sa'di, umat wasatwa itu adalah umat yang adil, berada di jalan yang lurus. Nah, wasatiyah itu adalah pertengahan dalam beragama, menyebabkan agama tetap utuh. Nah, manfaat dari masalah ini umat terjaga dari akidah, pikiran, akhlak, dan muamalatnya juga terjaga. Jadi kalau orang itu wasatiyah, dia akan menjaga ukhuwah Islam ini. Lalu ada mewaspadai aliran sesat. Umat Islam diingatkan agar mewaspadai aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. MUI menetapkan 10 kriteria aliran sesat, diantaranya yang pertama mengingkari rukun iman dan rukun Islam, yang kedua menambah atau mengurangi rukun iman dan rukun Islam, misalnya meyakini adanya nabi baru, yang ketiga berakidah tidak sesuai dari syar'i seperti Syiah atau ajaran kejawen yang memakai kitab selain Al-Quran, yang keempat meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran,
Yang kelima, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Dan yang keenam, menafsirkan hadis tidak sesuai dengan Al-Quran. Lalu yang ketujuh ada menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah tafsir sesuai hawa nafsu, termasuk mengubah tata cara ibadah. Yang kedelapan, menghina atau merendahkan Nabi. Yang kesembilan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang kesepuluh, mengubah ketentuan ibadah atau mengkafirkan sama muslim tanpa dalil. Nah, dari 10 faktor ini, seseorang mengikuti aliran sesat adalah bisa karena internal, kurangnya ilmu agama, atau mengikuti hawa nafsu dan pengaruh kepentingan politik. Nah, adapun aliran-aliran mazhab akidah dalam Islam ada Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah, Khawarij, dan Murji'ah. Lalu ada aliran mazhab akidah. Dalam asal akidah ini ada 73 golongan yang selamat. Salah satunya adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang lebih dikenal dengan Al-Firqah An-Najiyah. Karena saking banyaknya perpecahan, ada yang mengikuti jejak Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti sahabat Rasulullah. Itu tidak bisa disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti kelompok Syiah yang cinta kepada Nabi tetapi sebagian mereka malah mengkafirkan sahabat Nabi. Ada beberapa aliran akidah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan Musyaibah. Lalu ada bahaya liberalisasi akidah. Yang menjadi tren pemikiran umat saat ini adalah tentang gerakan liberalisasi akidah sebagai sebuah gerakan yang awal niatnya sebagai pencerahan dan tujuannya lahir dari barat sebagai reformasi Protestan dan juga sebagai upaya revolusi ilmiah. Kemudian ini masuk ke ranah akidah kemudian digandrungi ke tengah-tengah umat Islam. Liberalisasi ini sebagai sebuah sistem pemikiran yang tujuan awalnya untuk pembebasan pemikiran di tengah-tengah umat manusia yang selama ini dikekang oleh pemahaman agama yang dianggap sebagai doktrin yang tidak membebaskan manusia, sehingga agama sebagai dogma yang harus diluruskan yang dianggap sebagai pembatas kemajuan. Maka disinilah muncul di tengah-tengah masyarakat global sebagai zaman pencerahan manusia. Lalu ada keteladanan Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah berarti berusaha meniru akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mempunyai sikap yang pertama sidik, yaitu mempunyai sifat yang jujur, amanah yaitu dapat dipercaya, lalu ada tanggung jawab, istiqomah, rendah hati, sabar, pemaaf, kasih sayang, dan adil. Lalu adapun perbuatan yang dilarang Rasulullah seperti kita yang zalim, sering berkata kasar, suka berbohong, dan berbuat maksiat. Lalu ada hari kiamat dan kehidupan setelahnya. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini datangnya hari kiamat, meyakini akan hari pembalasan setelahnya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita semua akan datangnya hari kiamat dari 14 abad yang lalu. Hari kiamat itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, ditandai dengan bencana alam, rusaknya akhlak, munculnya nabi palsu, dan banyaknya perzinaan serta terjadinya fitnah. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat yang dahsyat atau besar. Adapun tandanya yaitu munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari timur, dan munculnya kabut besar. Nah, adapun kehidupan setelah akhirat, yang pertama yaitu alam barzah, yaitu alam perantara antara kehidupan dunia dan akhirat. Manusia akan memasuki alam ini setelah meninggal dunia sampai hari kebangkitan. Yang kedua ada yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya kembali manusia dari seluruh alam kubur. Nah, manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dibangkitkan. Lalu ada yaumul mahsyar, yang keempat ada alam hisab dan mizan. Nah, hisab itu adalah proses perhitungan seluruh amal manusia, baik yang jelek maupun yang baik. Lalu ada mizan, itu timbangan amal yang sangat adil. Amal yang baik ditimbang, amal yang buruk ditimbang. Lalu ada surga, yaitu tempat kenikmatan abadi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan neraka adalah tempat siksa bagi orang kafir dan pendosa yang tidak diampuni. Lalu ada integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena memang dakwah adalah salah satu risalah. Dakwah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Integrasi akidah dan dakwah berarti menyelaraskan keyakinan dasar dengan cara penyampaian pesan dakwah yang telah efektif dan sesuai tujuan akidah. Adapun salah satunya adalah yang pertama akidah sebagai dasar dakwah, yang kedua tujuan integrasi, dan yang ketiga strategi penyampaian dakwah. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.